cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. He looks for a flower. Oh my God! It's so interesting! Gak mau, itu kan makanan monyet. Masya Allah. Belajar hingga sukses itu Allah kasih. Jadi ketika ayah-ayah ini sukses, berarti fitrahnya tetap terjaga. Seorang laki-laki tidak bisa bekerja, ya menopang sama istri, itu gak sesuai fitrah. Jika dalam suatu fase terdapat tugas yang belum tercapai, maka kenali apa dan bagaimana cara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Saya Ruli. Kebetulan anak saya waktu itu anak pertama saya sedang proses cari sekolah SD. Kemudian TK-nya sebelumnya di sekolah lain. Kemudian ada pasien yang cerita kalau di mana sih kalau sekolah yang kira-kira bisa mengajarkan yang mulai dari perilaku, kemudian pola makan dan sebagainya diperhatikan itu di mana? Oh ini dok, anak saya di sini. Kebetulan Ibu Teresia. Waktu itu Ibu Teresia, kebetulan anak-anaknya disekolahkan di sini. Itu kebetulan karakter anaknya sama dengan anak saya, jadi aktif, sangat aktif sekali. Istilahnya kinestetik ya Bu ya, kinestetik. Jadi saya juga banyak belajar dari IGS ini, beberapa istilah-istilah yang saya kurang paham. Kemudian cara mendidik anak dan sebagainya, karena saya kan kebetulan terlalu lama sekolah mungkin ya Bu, jadi sudah tua baru punya anak, makanya saya harus banyak belajar untuk ini. Nah ini dengan ikuti parenting dan sebagainya sangat banyak yang bisa saya serap, sehingga yang tadinya saya sama sekali tidak paham, saya jadi paham. Oh ternyata menghadapi anak itu tidak harus dengan marah, tidak harus dengan emosi, tidak harus dengan apa yang ya walaupun sekali-sekali mungkin manusiawi kita kadang muncul, tapi oh ya ingat langsung muncul wajahnya Bu Hilda di situ. Waduh, itu dia bayar dok. Yang jelas yang mahal di sini dari semuanya itu semua lini itu dibahas di sini. Itu yang mahal. Seperti ke dokter manapun, Ibu datang itu ke tempat saya, ke tempat dokter lain itu yang dicari adalah kejelasan, komunikasi. Nah, disinilah tempatnya menurut saya. Karena yang kita perlukan adalah komunikasi. Baik mulai tumbuh kembangnya, pola makan. Kita bisa bayangkan satu hari itu kita nggak ketemu anak kita itu diserahkan ke orang selama 4 jam. Kalau di SD 4 jam. Kalau di SD 8 jam. Di TK 4. Jadi kalau kita kira-kira menyerahkan anak kita ini ke tempat yang keliru, ya tentunya selama 1 bulan, 2 bulan, bahkan sampai kalau SD sampai kelas 6 tahun itu kita tidak pantau mulai perkembangan gizinya, makannya dan sebagainya. Ya bisa kita bayangkan bagaimana tumbuh kembang anak kita gitu. Kalau saya pemahamannya sih sebagai dokter kandungan, saya sudah memberi anak saya nutrisi
nutrisi, mikronutrien dan sebagainya. Tapi untuk tumbuh kembang berikutnya, sensoris, motoris dan sebagainya tentu harus ada ahlinya. Dan ahlinya itu menurut saya yang bagus ya harus terpantau. Misalnya dengan psikolog, dengan guru-guru yang berpengalaman dan sebagainya. Yang tidak kalah pentingnya adalah dengan nutrisi. Dan saya juga belajar banyak di sini itu ternyata liburan yang bermanfaat itu tidak di mall tapi di alam. Ya, betul. Jadi setiap minggu anak saya ajak ke Pantai Ambalat, masuk ke dalam sana, kemudian saya taruh di pasir, saya mandikan, beli itu sumur, seperti sumur, dan mereka senang sekali karena itu semuanya masih bersih, masih ini bisa melihat alam terbuka dibandingkan yang tadinya waktu anak pertama saya nggak tahu, tiap hari saya jalannya ke mall terus. Itu memang tubuh kembangnya jauh berbeda dan kesehatannya juga lain ya. Jadi karena lebih sering ke alam, lebih sering ke alam terbuka. Di sekolah yang lama anak saya sering batuk, pilek dan sebagainya. Setelah masuk IJS tanpa AC ya, tanpa fasilitas apapun ya yang sejuk-sejuk dan sebagainya, dan juga lebih banyak berkeringat. Wah itu ternyata, dan nutrisi yang cukup tentunya ya, itu dia jarang sakit alhamdulillah. Itu yang saya lihat. Jadi dia lebih aktif, lebih apa-apa dia mau pegang, apa-apa mau tahu, apa-apa mau ngerti. Kayak anak saya yang pertama terstimulasi dari temannya, terstimulasi dari gurunya, terus mau ada dia pengen satu fokus apa yang dia mau. Kemudian anak saya kedua juga cewek, juga mau apa aja, kayak punya hobi gitu. Yang tadinya itu hanya ikut sana ikut sini, jadi seperti terarah sekarang alhamdulillah. Ya mudah-mudahan prestasi-prestasi itu bisa berlanjut di kemudian hari sampai SMP, SMA dan sebagainya. Tapi yang jelas sebagai orang tua, saya sudah memberikan dasaran yang cukup untuk anak saya. Dengan minim pengalaman, saya serahkan ke ahlinya. Yang menurut saya ya masih istilahnya itu sangat-sangat kita butuhkan sebagai rumah tangga yang baru, kemudian keluarga-keluarga yang baru yang kita kalau mau tanya, saya pengalaman sendiri, saya mau tanya kemana ya? Tanya ke orang tua juga ilmu dulu, tanya ke teman malu, tanya ke kalau di sini kita sama-sama ada ilmu ilmiahnya, kemudian ada sharing pengalaman mungkin dengan teman-teman sesama orang tua, kemudian bisa dari searching dan sebagainya, diskusi, lebih banyak diskusi. Ya tentunya dengan parenting ini sangat-sangat bermanfaat gitu. Jadi yang mahal adalah parenting menurut saya tuh. Karena jadi di boleh sekolah dinaikkan lain ini SPP-nya. BBM-nya Bu ini. Jadi saya harapkan ke depannya bisa bertahan Amin. dengan baik, terus lancar terus, sehingga anak-anak kita menjadi anak yang berguna bagi keluarga, bagi negara, dan selanjutnya jadi anak yang sukses. Amin. Gitu. Baik. Kebetulan anak saya 3 yang di sini. Terima kasih ya Dok. Dari anak saya yang pertama SD, kemudian SD kelas 1, kemudian anak saya yang di TKA. Dan mereka tidak mau kalau disuruh tidak sekolah. Itu yang saya paling bingung, karena dulu saya karena saya dulu paling sebel kalau disuruh sekolah. Nah anak saya ini kalau disuruh tidak sekolah malah nangis, itu saya bingung. Kalau sakit nggak mau disuruh tidak sekolah. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum Dokter. warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Dokter.